Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang tips atau memilih motor bekas Suzuki Thunder ya. Jadi kemungkinan sebelumnya beberapa tahun saya belum membuatkan tentang cara memilih ya untuk motor second dari Suzuki Thunder ya, entah 125 ataupun 250 cc nya ya. Jadi kita akan membahas mengenai tentang titik poin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemuan COD ya, menjual ataupun membeli, harap lebih hati-hati lagi karena rawan ya, rawan penipuan atau membawa kabur ya. Jadi kalau misalkan ini harap hati-hati aja untuk langkah awal ya, untuk COD atau apa. Kemudian baru teman-teman ngecek bagian-bagian yang lain mesin ya. Kalau misalkan harganya minta harga 4 ataupun 5 ataupun 6 ya, tergantung kondisi, ataupun 2 koma ya, tergantung kondisi semua motor ya. Ada yang full standar, ada yang udah terondol ya. Kalau yang terondol biasanya rata-rata pasaran kurang lebih 2 juta ya, kurang lebih. Tapi kalau misalkan masih full original, masih bawaan belum digonta-ganti, itu bisa kena 4 sampai 5 6 ya. Soalnya memang lagi digencar banget, dicari banget sama si tukang bensin ya, salah satunya. Keduanya custom ya, karena tangkinya besar, cc-nya juga irit ya, 125 cc, enggak terlalu kecil banget 100 cc kayak motor sebelah ya, dimewah-mewahin, padahal ini bagus juga ya. Dan sekarang banyak orang yang minat, dari ABG bujang, anak sekolah ataupun bapak-bapak ya, banyak yang suka ya. Saya perhatiin dari grup yang saya perhatiin juga banyak motor Vixen, Bison ya, minta dibarter sama Suzuki Thunder demi untuk memiliki si Thunder agar bisa berjualan eceran mungkin ya. Salah satunya di situ. Kemudian irit bensinnya ya. Itu salah satu yang dicari. Nah, kemudian teman-teman harus memahamin mesinnya ya. Ketika di kontak on, kemudian di starter misalnya lancar, di engkol kemudian lancar juga, digas, digeber lancar ya, tidak ada merebet-merebet, berarti itu kelistrikan aman ya. Itu biasanya mintanya agak mahal ya. Kemudian kalau misalkan di engkol ya, di engkol lancar ataupun di starter macet, bisa jadi si akinya lemah. Kemudian kalau misalkan dinyalain, di engkol bisa, di starter nggak bisa, kemudian digas, lampunya redup, bisa jadi aki atau kiproknya yang udah rusak ya. Jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan ya. Tapi kemudian teman-teman jangan takut untuk membuka tutup ini, minta izin jika teman-teman mau ingin membeli. Boleh Pak, saya melihat olinya apakah masih bagus atau tidak, dicek. Terkadang motor apa aja dijual, kadang bilangnya olinya masih bagus, baru kemarin diganti, setelah dibuka hitam. Itu saya sering nemuin ya. Jadi kalau saya ngadepin orang yang penjual motor, kita pura-puranya nggak tahu, tapi pikiran kita harus menelusurin ke itu agar kita tidak terjadi sok tahu kepada orang si penjual. Jadi enak. Coba pura-pura bego aja, coba kita lihat tutup olinya, cara bukanya bagaimana Pak, gitu kan, biar saya paham. Padahal kita mau mengecek oli dalamnya, begitu. Itu trik agar tidak langsung menyematkan si pembeli ya. Jadi nggak langsung terlihat songong, mau beli mau kagak, mau jadi mau kagak langsung minta cek oli, takutnya kesinggung. Jadi kita pura-pura bodoh aja. Coba cara bukanya bagaimana Pak, pakai tang apa kunci Inggris, bisa enggak gitu kan. Padahal ini pakai tang atau Inggris ya bisa gitu kan. Seperti itu kalau untuk mengecek. Takutnya nanti sensitif si penjualnya ya. Itu dicek olinya. Apakah hitam pekat kayak kecap, itu udah lama ya. Tapi kalau masih ada bening kuning, itu paling kisaran 2 minggu ya. Tapi kalau masih bening banget, itu seminggu usianya. Bisa dibaca kalau untuk usia pemakaian si oli ya. Walaupun misalkan 5 bulan ganti baru, kemudian teman-teman jarang dipakai, maka ini bisa mengakibatkan oli ini menjadi kental padat ya, sintetiknya kan hilang ya. Seperti itu. Kemudian lebih bagus lagi teman lagi mengecek busi ya, teman-teman. Dicek businya. Pak, coba ngecek businya jenisnya jenis apa ya. NGK tipenya tipe berapa dan cara bukanya seperti apa.
supaya saya tahu pada saat membongkar pasang ganti busi ya. Seperti itu, minta izin ke si penjual, caranya begini. Nah, sekalian teman-teman ngecek kondisi kepala si businya, warnanya apa, merah bata ataupun hitam basah kering ataupun hitam basah oli ya. Ada macam-macam, ada yang hitam dari bensin ya, macam-macam. Jadi itu ada kendala-kendalanya. Itu sebelumnya udah saya buatkan videonya untuk tentang hitam dari oli, hitam dari bensin ya. Ada yang hitam kering dari asap, itu biasanya keborosan. Itu poin-poin penting. Jadi agar teman-teman membeli motor itu, share di grup, saya baru beli kemarin nih, seminggu jual lagi lah. Ternyata motornya mati-matian. Nah, mungkin karena nggak dicek ya. Ataupun teman-teman harus membawa teman yang paham motor ya. Itu untuk pada bagian titik mesin ya. Kalau untuk spare part karbu yang kayak begini nih, ini kayak gini sama karbu mah gampang lah, PR ya. Beli KW juga ada 80.000 baru ya, linknya udah saya share juga. Nah, oli dicek teman-teman, busi dicek, warnanya merah bata bukan. Kalau merah bata berarti klepnya bagus, pistonnya bagus ya. Itu titik poin langsung mendalam ya teman-teman. Jadi nggak usah didengerin gerung. Nah, kalau suara gerang-gerung biasanya mah wah halus ini. Biasanya dia settingan di pensioner, itu mah gampang diakal-akalinya ya. Tinggal ganti baut, tonjok lagi juga enak, halus. Tapi yang paling penting yang saya sarankan adalah cek olinya. Olinya bagus apa tidak, kemudian cek businya bagus atau tidak, karena busi ini bisa mempengaruhi kinerja nilai klep bagus atau tidak, ring piston seher bagus tidak dari segi busi ya, kebocoran dari klep ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman mengecek tangki pada bagian samping sini ya, samping sini kanan kiri sama di bagian dalam ada korosi retak enggak yang akan mengakibatkan bocor ya. Tuh, baru teman-teman boleh mengecek yang lain, kondisi akinya ya, kondisinya akinya bagus enggak, untuk besinya korosi tidak, kemudian fitur-fitur panel lainnya, kabel-kabelannya rapi enggak, ada kabel yang lupas enggak, kabel bodinya ya, dibuka joknya, dibuka tutup tangkinya, dilihat terkarat atau tidak ya, seperti itu. Baru dicek rem-remnya. Kalau rem-rem pasti teman-teman paham lah, walaupun pemula juga baru megang kopling pasti paham. Ditekan wah pakem, ditekan pakem. Ada yang ngelos, paham bisa nilai. Tapi kalau untuk tip menilai busi dan oli itu jarang paham ya. Karena itu biasanya orang-orang yang sering ngotak-ngatik motor ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tes mesin di gas, wah nggak ada berbet sama sekali ya, berarti kelistrikannya oke ya. Itu yang sering jarang dapet ya, motor lama tapi di gas nggak berbet, itu jarang. Itu perawatannya bagus, motor jarang pakai biasanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit info nih untuk teman-teman yang pakai stang tinggi, Tiger ataupun Mega Pro, ini holdernya masih bawaan ya. Stang, kabel gasnya, koplingnya ya masih bawaan semua, jadi tidak ada yang dirubah. Kita mainnya adalah racernya kayak begini bengkok ya, jadi ada yang racer lurus dengan as ya, ada, sehingga tidak bisa pasang ya, jadi harus pakai yang racer seperti ini, turun. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, untuk tips ya, untuk memilih ataupun membeli motor second Suzuki Thunder ya. Seperti itu. Yang penting salah satunya itu. Kalau yang sering rembes bocor biasanya memang rata-rata rembes ya pada bagian sini. Karena di sini itu Suzuki Thunder tidak pakai packing ya, pakainya lem. Jadi kalau lemnya, kalau pengen bagus lemnya yang agak mahal teman-teman. Kalau pengen tidak rembes. Kalau tribun dia masih rembes. Tergantung baut masangnya bagus atau enggaknya, baru dia bisa presisi ya. Itu bisa diakalin, tapi yang penting kalau teman-teman ngecek oli dan busi itu lebih jos ya. Caranya seperti itu untuk penyampaian pada pembeli ya. Kalau karbu gampang nyarinya ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like video, silakan komentar jika ada pertanyaan, silakan sharing bersama ya. Silakan di subscribe, ikuti berteman ya teman-teman.
Silahkan di-share ke teman-teman saudara, siapa tahu ada yang membutuhkan. Cukup sekian, terima kasih. Next video yang akan datang ya.